Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sismawati dengan NIM 19040-264, Prodi Perbankan Syariah 5A, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, atau dengan kata lain merupakan proses turunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi juga menjadi momok bagi perekonomian berbagai negara berkembang di dunia. Bukan hanya harga BBM yang melambung, namun harga barang-barang pokok pun ikut melambung. Hal ini cukup membuat beban masyarakat Indonesia semakin berat, yang pada akhirnya kembali menambah beban yang sangat berat bagi rakyat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan kalau inflasi adalah sebuah proses dan bukanlah tinggi rendahnya harga. Maksudnya, tingkat harga yang tinggi itu belum tentu inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan perinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang terjadinya inflasi, yaitu yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori kuantitas adalah sebagai berikut. Inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, gagal panen misalnya hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat bahan bakar bagi api inflasi. Apabila jumlah uang bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Laju inflasi disebabkan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat mengenai harga-harga. Teori kuantitas ini dapat dikemukakan oleh Irving Fisher. Di setiap transaksi, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli sama dengan jumlah uang yang diterima penjual. Hal ini berlaku untuk seluruh perekonomian. Dalam periode tertentu, nilai barang dan jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang dan jasa yang dijual. Nilai barang yang dijual sama dengan volume transaksi dikalikan harga rata-rata barang tersebut. Yang kedua, teori Keynes. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang atau permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, atau penawaran agregat. Akibatnya akan terjadi inflationary gap atau celah inflasi. Celah inflasi ini timbul karena golongan-golongan masyarakat berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif terhadap barang. Golongan-golongan masyarakat yang dimaksud yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Pemerintah berusaha memperoleh bagian lebih besar dari output masyarakat dengan cara mencetak uang baru. Pengusaha melakukan investasi dengan modal yang diperoleh dari kredit bank. Serikat buruh atau pekerja memperoleh kenaikan harga. Hal ini terjadi karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga ini menunjukkan sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut bisa dipenuhi. Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang dihasilkan. Namun, apabila permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku dari jumlah output yang tersedia, maka inflasi akan berhenti.
Yang ketiga, teori struktural. Teori ini didasarkan pada hasil dari studi yang dilakukan terhadap negara berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau cost push inflation. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang yang ada pada umumnya masih bercorak agraris, sehingga goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen akibat faktor eksternal, pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya, atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya term of trade, utang luar negeri, dan kurs valuta asing dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik. Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang sering disebut dengan struktural bottlenecks. Struktural bottlenecks terutama terjadi dalam 3 hal, yaitu yang pertama, suplai dari sektor pertanian pangan tidak elastis. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pengerjaan sektor pertanian yang masih menggunakan metode dan teknologi yang sederhana, sehingga seringkali terjadi suplai dari sektor pertanian domestik tidak mampu. Kesimpulannya, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi disebabkan oleh adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasa dipicu oleh memanjirnya likuiditas di pasar, adanya kelangkaan produksi, dan atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, dan adanya kenaikan harga pada barang-barang impor yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Dampaknya inflasi cukup luas dan umumnya selalu buruk, yaitu inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan. Selain itu, inflasi juga menyebabkan naiknya harga barang dan menurunnya kegiatan ekonomi produktif. Cara mengatasi inflasi tersebut, pemerintah dapat menggunakan 2 cara, yaitu memberlakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan kerjasama dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai landasan teori inflasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.